ya apa itu cross validation. Jadi kita akan belajar melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi. Salah satunya adalah dengan cross validation. Ya. Jadi evaluasi adalah bagaimana prosedur yang kita lakukan untuk mengestimasi kinerja dari algoritma yang kita miliki. Ya, bisa kita gunakan fallout atau bisa kita menggunakan cross validation. Nah, kemudian ukuran estimasi kinerja kita itu bisa kita lihat dengan success rate, cost sensitivitas, ROC curve, atau yang kita kenal dengan kemarin kalau ada praktek ya, masih ingat ada yang namanya akurasi. Nah, itu adalah ukuran estimasi kinerjanya. Ya. Nah, sebelum sampai pada ukuran, kita akan melihat dulu kita menggunakan apa nih prosedur untuk mengestimasinya. Ya. Yang pertama adalah hold out. Ya, hold out itu adalah metode di mana kita membagi jumlah data testing, kemudian sisanya dengan menggunakan data training. Ya. Biasanya sepertiga itu untuk testing, sisanya 2/3-nya itu untuk training. Jadi kemarin saya minta 75% testing, 25% 75 untuk training, 25% untuk testing. Ya, itu saya gunakan ya istilahnya fallout aja gitu ya, membagi aja. Tapi ada masalah, sampel-sampel tersebut belum boleh jadi tidak representatif. Ya, kemarin ada pertanyaan, saya minta gitu ya, saya minta kalau bisa gitu ya, kalau bisa yang di testing, data testingnya bisa mewakili tiap-tiap kelas gitu ya. Tapi itu kan kadang nggak masuk akal, permintaan itu kadang nggak masuk akal karena ya Bu, kalau datanya cuma sedikit, kalau datanya banyak kan sulit banget. Ya. Kemudian kalau kita bagi saja 1/3 dengan 2/3 gitu ya, ada kemungkinan 2/3-nya nanti tidak mewakili semua kelas. Kita punya 5 kelas daun misalnya ya, ternyata ketika dipilih hanya 75% hanya 4 kelas saja. Yang satu kelas nggak pernah muncul. Ya otomatis nanti hasilnya pasti tingkat akurasinya jadi nggak benar. Ya, ini fallout ya. Jadi masalahnya adalah suatu kelas bisa jadi tidak ada data testingnya. Ya, tidak ada data testingnya ya. Jadi ngerti ya maksud saya, ini kalau saya gambarkan seperti ini. Ya, jadi misalnya kita punya 100 data atau 90 ya biar gampang ngitungnya ya. 90 saya bagi 3, berarti yang 60 data ya, ini kan data testing ya, data training. Kemudian yang 30 kan data trainingnya. Ini testing, ini training. Ya, ada kemungkinan yang 30 ini ya, itu tidak mewakili kelas tertentu. Ya. Contohnya misalnya ada 5 kelas daun. Mungkin yang terpilih di sini itu hanya ada 4. 1 nggak pernah muncul. Atau kebalikannya, kita ambil 60 data, kemungkinan ini hanya 4. Nah, ini permasalahan kalau menggunakan fallout. Ya. Nah, solusinya itu menggunakan stratification. Ya. Jadi stratification ini untuk menjamin ya masing-masing kelas itu direpresentasikan secara proporsi hampir sama di kedua bagian data. Ya, ini fallout. Ya, jadi kita baginya secara ya mungkin setengah manual ya, setengah random, tapi hati-hati harus stratification. Semuanya ada 5 kelas ya, di sini harus ada 5 kelas secara proporsional, di sini juga harus ada 5 kelas secara proporsional. Jangan sampai lebih banyak ya, satu lebih banyak daripada yang lainnya. Itu fallout. Ya. Metode fallout dapat dibuat lebih handal dengan mengulang proses untuk subsample yang berbeda. Ya, jadi Anda ulangi lagi yang kita sebut dengan repeated fallout. Ya. Jadi 75%, 25% itu kita nggak cukup melakukan percobaan satu kali. Kita coba lagi sampai nanti dapat tingkat akurasi yang kita inginkan, ya, yang paling maksimal lah gitu ya. Nah ini fallout ya. Kalau masih tidak optimal, kemungkinan terjadi tumpang tindih pada data testing pada masing-masing iterasi. Jadi yang baik
itu tidak boleh tumpang tindih data tesnya. Ya, artinya adalah seperti ini. Yang dimaksud dengan tumpang tindih, ya jangan sampai ya terjadi, misalnya ini ada record masuk data data training, kemudian ini juga masuk ke dalam data testing. Ya, karena kita tadi repeat terus, ada kemungkinan ini tumpang tindih. Kita nggak kelihatan, apalagi secara random bikinnya. Ya, oke, itu yang fallout. Nah, sekarang yang kita mau biasa kita lakukan adalah cross validation. Dataset perlu dipisahkan antara data training dan data testing. Ini sudah kita ketahui, ya. Hanya sekarang metodenya menggunakan cross validation. Pemisahan datanya dilakukan secara otomatis menggunakan cross validation. Ya, gunanya atau fungsinya kenapa kita gunakan cross validation itu adalah untuk menghindari overlapping pada data testingnya. Jadi kalau fallout tadi kemungkinan ada overlapping itu cukup tinggi. Maka kita coba hindari dengan cross validation. Disebut K-fold cross validation. K ini menunjukkan angka numeriknya. Ya, kalau misalnya kita sebut K-nya 3, berarti kita akan bagi menjadi 3 fold. Ya, kalau kita bilang 10, maka kita bagi 10 fold. Nah, metodenya sebetulnya mudah. Bagi data menjadi K subset berukuran sama. Jadi kalau punya 100, kita bagi K subset. Jadi kalau misalnya K-nya 5, berarti masing-masing harus ada 20. Ya, 20. Kemudian gunakan setiap subset untuk data testing dan sisanya sebagai data training. Jadi gambaran cross validation itu seperti ini. Ya, ini saya buatkan contohnya. Jadi kalau saya punya data 100 gitu ya, punya data 100. Kemudian saya katakan bahwa saya mau 5 fold, 5 fold. Maka saya bagi data saya itu menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 fold ya, karena 100 kita bagi 5 masing-masing isinya 20. Ya, sama. Nah, gunakan setiap subset untuk data testing dan sisanya untuk data training. Jadi kalau ini ada fold pertama, fold kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima, maka saya akan tentukan, sekarang fold 1 itu sebagai data testing saya, ini sisanya sebagai data training. Percobaan berikutnya, yang kedua sebagai data testing, sisanya data training. Percobaan ketiga, kita buat 3, yang ketiga ini sebagai data testing, sisanya data training. Demikian seterusnya. Nanti hasil akurasinya itu kita rata-rata. Ya. Seringkali subset dibuat stratification juga bertingkat sebelum cross validation dilakukan karena stratifikasi akan mengurangi variasi dari estimasi. Ya, jadi perlu juga melakukan stratified ya. Nah, estimasi tingkat kesuksesan di rata-rata untuk mendapatkan estimasi total yang tadi yang saya ceritakan. Nah, ini contohnya kalau kita punya 10 fold ya, 10 fold ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, ini 10 fold ya, kita datasetnya kita bagi 10. Kemudian yang orange ini adalah data testing kita. Ya, tadi yang seperti saya ceritakan, 1 jadi data testing, kemudian berikutnya adalah jadi data training. Setiap kali percobaan ini dihitung akurasinya. Percobaan kedua dihitung akurasinya, kemudian kita ternyata rata-ratanya dengan 10 volt itu adalah 92%. Ya, jadi 1 kita jadikan data testing, sisanya jadikan data training. Ya, seperti itu. Metode evaluasi dengan stratified 10 volt cross validation. Mengapa 10? Mengapa 10? Ya, dari hasil berbagai percobaan yang ekstensif dan pembuktian teoritis menunjukkan bahwa 10 volt cross validation adalah pilihan yang terbaik. Ya, jadi nanti kalau Anda lihat di rapid manner itu default-nya itu adalah 10, walaupun kita bisa mengubah.
Ya, kenapa 10? Ternyata banyak ya dengan menggunakan 10 ini yang terbaik. Tapi nanti Anda bisa buktikan. Tadi sempat saya penasaran ya, saya ubah-ubah keyword saya dari 3, 5, 10. Ternyata 10 memang lebih tinggi nanti hasil akurasinya. Ya. Ya, 10 volt itu cross validation mengulang pengujian sebanyak 10 kali dan hasil pengukuran adalah nilai rata-rata dari 10 kali pengujian. Ya, kalau 5 volt atau 20 volt sering juga memberikan hasil yang hampir sama. Jadi Anda jangan pilih 5 atau 20 ya, kalau mau pengen 20 kebanyakan mungkin kita bisa pilih 5 saja, dia 5 ataupun 20 itu hasilnya hampir sama. Nah, inilah yang saya maksud, Anda harus melakukan berbagai macam nilai sampai Anda mendapatkan nilai akurasi yang baik ya, yang paling maksimal di data daun Anda. Ya. Oke. Kemudian ada satu lagi, leave one out cross validation. Ya, ini bentuk khusus cross validation. Tidak ada proses acak dalam penentuan subsample, ya, tapi dia butuh biaya komputasi yang sangat mahal. Nah, ini cocoknya untuk data yang sangat kecil. Ini leave one out. Di rapid manner itu ada leave one out untuk cross validation, ya. Nah, kemudian setelah kita tadi tentukan ya prosedur kinerjanya itu mau kita gunakan cross validation atau tadi misalnya menggunakan hold out ya. Nah, kita hitung apakah sukses enggak prosedur yang kita pilih ya. Nah, satuannya adalah bisa menggunakan success rate ya, sukses ataupun gagal ya, proporsi kesuksesan, proporsi kegagalannya. Nah, atau juga bisa menggunakan confusion metric. Ya, nanti saya akan bahas terpisah setelah ini. Ya, menggunakan confusion metric berapa true positif, true negatif, false positif dan false negatifnya yang menentukan nilai akurasi, precision dan recall-nya. Ya. Nah, kemudian juga bisa dengan menggunakan kapas statistik. Nah, kalau Anda jeli ya, kembali di rapid miner kita itu ada kapas statistiknya. Ya. Jadi ukuran peningkatan kinerja relatif terhadap random prediktor yaitu kappa statistik ya. Dan ada satu lagi yang mungkin juga Anda perlu lihat itu adalah ROC ya. Receiver operating characteristic curve ya, jadi nanti bentuknya berupa kurva yang menggambarkan estimasi kinerja klasifikasi proporsi false positif dibandingkan dengan true positif yang bervariasi. Nanti kita bisa lihat gambarnya itu ROC-nya seperti apa ya. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan ya ketika nanti Anda mau melakukan pengklasifikasian. Ya, jadi tentukan ya kinerjanya, prosedur kinerjanya mau pakai apa gitu ya. Kemudian mengukurnya menggunakan apa? Ya, diestimasi kinerjanya itu sudah bagus atau belumnya itu kita menggunakan apa?